Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, untuk pembelajaran kita pagi hari ini melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa membuat Google formulir ya dari akun Google kita. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan minggu lalu yang terakhir materinya adalah bagaimana kita mengisi atau mengerjakan dari Google Form yang sudah kita buat. Dengan klik ini ya, minggu lalu kita klik pratinjo ya, pratinjo diklik itu untuk mengetahui ya hasil yang sudah dibuat itu seperti apa. Oke, sekarang saya lanjutkan. Untuk materi hari ini kita akan melakukan setting ya. Setting terkait dengan Google formulir yang sudah dibuat. Maka yang diklik ini ya, tombol setting atau setelan. Kita klik setelan. Nah, kemudian di sini ada pilihan, ada umum, ada presentasi, ada kuis ya. Nah, misalnya setelannya nanti anak-anak membutuhkan kumpulkan email, maka ini di checklist ya. Nah, tapi seandainya tidak perlu dikumpulkan email, maka tidak harus ya. Kemudian batasi satu jawaban. Nah, ini bisa diklik karena apa? Nanti responden tidak bisa mengirim jawaban lagi. Jadi hanya satu kali. Nah, kemudian ini yang ketiga ada pilihan responden dapat satu edit setelah mengirimkan. Kemudian yang kedua, lihat diagram, ringkasan, dan jawaban teks. Biasanya ini tidak diaktifkan. Ya. Kemudian setelah itu, untuk presentasi, nah, presentasi misalnya yang dibuat itu adalah terkait dengan soal, ya, soal PTS atau mungkin PAS, Bapak Ibu guru membuatnya, atau mungkin anak-anak membuat soal yang akan diberikan kepada teman satu kelas. Nah, biasanya soalnya dibuat dalam bentuk apa? Nah, biasanya dalam bentuk acak, sehingga antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ini kita klik. Karena di sini kita melanjutkan dari materi yang kemarin, yakni membuat absensi kehadiran, maka acak urutan pertanyaan ini tidak harus di checklist. Nah, kemudian di sini bisa diberikan anak-anak pesan konfirmasi. Nah, misalnya diberikan tulisan terima kasih atas jawabannya. Kemudian misalnya jawaban sudah terkirim. Nah, ini mungkin perlu diberikan ya, karena terkadang kita itu bingung. Kita sudah mengerjakan soal dari Google Form, tapi tidak ada pemberitahuan apakah tadi dari jawaban yang kita berikan itu sudah terkirim atau belum. Nah, kalau kita bisa memberikan pesan konfirmasi seperti ini, maka secara otomatis akan menghilangkan keraguan seseorang yang sudah mengerjakan atau menjawab Google Form yang sudah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya ini ada menu kuis. Nah, misalnya dalam bentuk soal ya, maka yang ini diklik anak-anak, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kemudian segera setelah setiap pengiriman, jadi nilai itu akan diberikan setelah proses pengiriman, dengan Bapak Ibu guru sudah memasukkan jawaban ya. Itu misalnya soal jawabannya dalam bentuk pilihan ganda ya, jadi sudah ada jawaban yang sudah diberikan dalam bentuk objektif soalnya. Nah, kemudian ini responden dapat melihat apakah setiap seseorang atau responden yang menjawab pertanyaan itu boleh melihat
Nah, misalnya memberitahukan supaya tahu, oh ternyata saya belum menjawab soal nomor sekian, maka perlu di checklist. Kemudian jawaban yang benar. Nah, mungkin ini tidak perlu. Kenapa? Karena kalau ini ditampilkan secara otomatis akan tahu, oh ternyata jawaban saya salah. Nah, sehingga apa bisa dirubah? Ini mungkin tidak perlu. Mungkin yang perlu adalah pertanyaan yang tidak terjawab sama nilai poin, ya, seperti itu. Karena yang dibuat di sini adalah absensi kehadiran, maka apa? Tidak dijadikan kuis, ya, bukan suatu soal atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban, gitu loh. Maka ini kita nonaktifkan. Nah, kemudian kalau sudah klik simpan. Maka secara otomatis itu sudah tersimpan di drive kita. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan di dalam Google Form atau formulir itu sudah tersimpan di drive kita, anak-anak. Jadi kita tidak harus menekan tombol save, ya, atau CTRL-S, ya, itu tidak perlu, ya, karena sudah tersimpan. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dari pembuatan Google Form yang sudah terbuat tadi, ya, kita akan mengirimkan link tersebut kepada orang lain, ya. Misalnya Bu Rani membuat Google formulir terkait dengan daftar hadir yang akan saya berikan kepada anak-anak, ya, siswa saya, maka yang diklik adalah kirim. Nah, kirim di sini, ya, ada pilihan, ya, melalui email, ya. Jadi pengirimannya untuk linknya bisa melalui email atau mungkin berbagi tautan, ya. Ini, ya, atau mungkin yang ini, ya. Nah, untuk lebih mudahnya, ya, tergantung kebutuhan, ya. Misalnya anak-anak ingin mengirimkan email kepada orang tertentu, nah maka yang diklik ini. Tapi karena terkait dengan absensi kehadiran, maka yang saya pilih adalah ini, ya. Kalau pilih email, maka ini email sudah aktif, maka di sini dimasukkan, ya. Nah, nama emailnya apa? Dimasukkan. Nah, kemudian subjeknya, judulnya adalah daftar hadir PJJ Informatika kelas 10. Nah, pesan, saya mengundang Anda untuk mengisi formulir. Ini kalau terkait dengan penggunaan email. Nah, karena saya tidak menggunakan email, nah maka yang diklik adalah ini, ya. Saya klik. Kita menggunakan tautan. Nah, tautan di sini atau linknya itu mungkin terlalu panjang, anak-anak, ya. Nah, kita perpendek. Nah, jadi URL-nya menjadi lebih simple. Nah, kemudian kalau sudah klik salin. Nah, ini kita klik salin. Kemudian setelah itu kita buka WhatsApp group. Misalnya di sini Bu Rani menggunakan, sebentar ya, saya kasih contoh. Misalnya di sini. Nah, dari link yang sudah kita buat tadi, ya, kita salin di sini. Klik kanan, kemudian tempel. Nah, kemudian kalau sudah, ini, ya, kita klik. Nah, maka secara otomatis, ya, link yang kita buat tadi itu sudah terkirim ke grup WA grup keluargaku misalnya. Paham ya anak-anak, ya? Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Nah, saya rasa sudah bisa diterima, ya. Oke, yang terakhir saya lanjutkan. Nah, dari hasil kiriman jawaban atau responden yang sudah memberikan tanggapan atau feedback, nah kita bisa melihatnya di sini, ya. Kemarin kita sudah memberikan, ya, untuk atau mengisi dari Google Form yang sudah dibuat. Coba sekarang kita pratinjau kembali. Kita kembali atau feedback
materi minggu lalu. Nah, kita klik Pratinjo. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita masukkan lagi, misalnya namanya adalah Rudi. Rudi, kelasnya adalah 10 IPS 2 misalnya. Kemudian kirim. Ya. Nah, di sini ada tulisan ya, tadi konfirmasi jawaban yang sudah kita berikan minggu lalu. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban sudah terkirim ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, dari jawaban yang sudah diberikan, di sini ada jawaban 2 ya. Nah, ini ada jawaban 2. Kita lihat. Nah, benar ya. Jadi Ani sama Rudi yang sudah apa? Memberikan absen pada Google Form yang sudah dibuat. Ada yang ditanyakan anak-anak? Udah ya? Atau mungkin tampilannya bisa menggunakan ini ya, spreadsheet. Coba kita klik. Kita klik spreadsheet. Buat baru atau tidak, misalnya pilih spreadsheet yang ada saja. Pilih. Terserah mau diletakkan di mana. Ya. Kalau misalnya yang buat yang baru tadi, yang ini ya, buat spreadsheet baru. Buka. Oke, sekarang kita bisa melihat. Nah, di sini adalah spreadsheet yang sudah kita buat. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini berakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.